Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Felide Itot. Di sini saya akan membahas tentang investasi instrumen ekuitas. Investasi ekuitas merupakan kepemilikan bunga seperti biasa, preferensi, atau usaha modal lainnya. Ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan, seperti dalam waran dan hak, yaitu biaya sudah termasuk harga pembelian keamanan, komisi, dan biaya broker dicatat sebagai beban. Sejauh mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepemilikan saham korporasi lain atau investi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investi yang dimiliki oleh investor, yaitu yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, nilai wajar. Investor memiliki kepentingan pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%, metode ekuitas, dapat dimiliki oleh investor pengaruh signifikan. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%, laporan konsolidasi. Investor memilikinya mengendalikan kepentingan. Berikut ada ilustrasi tentang tingkat pengaruh menentukan metode akuntansi. Kepemilikan kurang dari 20%. Apabila seorang investor memiliki hak kurang dari 20%, maka diasumsikan bahwa investor itu mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak mempunyai pengaruh terhadap investi. Berdasarkan IFRS, anggapannya adalah bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan, yaitu perusahaan pegang sekuritas ini untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-trading. Non-trading investasi ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, dilaporkan secara komprehensif lainnya. Berikut ada ilustrasi tentang investasi ekuitas perdagangan pendapatan. Perusahaan mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2015, Republic Corporation membeli barang biasa saham pada 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% bunga. Saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. 3 November 2019, investasi ekuitas pada kas sebesar 718.550 dan pada tanggal 6 Desember 2019, kas pada pendapatan dividen sebesar 4.200. Nah, ketiga perusahaan investi melaporkan laba bersih untuk tahun berjalan, tetapi hanya Sampel Shop yang mengumumkan dan membayar dividen kepada Republik. Selanjutnya, investasi ekuitas non-perdagangan atau non-trading. Entri akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-trading sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat laba atau rugi yang belum direalisasi. Perusahaan melapor laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lain. Berikutnya, kepemilikan antara 20% dan 50%.
di mana investasi dalam saham dengan hak suara kurang dari 50% masih dapat memberi kemampuan untuk menerapkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan investi. Profesi menyimpulkan bahwa investasi langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih hak suara investi harus mengarah pada anggapan bahwa tidak adanya bukti. Sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengaruh signifikan atau investi. Dalam contoh, pengaruh signifikan umumnya investasi sebesar 20% atau lebih. Investor harus memperhitungkan investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan investi mengakui hubungan ekonomi substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi tersebut sebesar harga saham yang diperoleh, tetapi kemudian menyesuaikan jumlahnya masing-masing periode perubahan aset bersih investi. Artinya, jumlah tercatat investasi secara periodik ditambah atau dikurangi dengan bagian proporsional investor atau laba rugi investor dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima investor dari investi. Dan yang terakhir, kepemilikan lebih dari 50%. Artinya, ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, perusahaan dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan seperti itu, perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk, sedangkan perusahaan investi disebut sebagai perusahaan anak atau perusahaan cabang. Investasi dalam saham biasa perusahaan anak disajikan sebagai investasi jangka panjang dalam laporan keuangan tersendiri yang dibuat oleh perusahaan induk.